Pada saat kita baru mulai kerja, bekerjalah dengan sangat optimal. Idola saya itu waktu itu Habibie. Jadi saya pengen menemukan sesuatu yang nanti bermanfaat luas. Ya, mau challenge. Kerja cerdas seperti apa sih yang nggak pakai kerja keras? Halo semua, kembali lagi di Let's Talk Cyber. Pada hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu digital leadership. Selamat datang Bu Farah, senang sekali akhirnya kita bisa ngobrol di Let's Talk Cyber. Mungkin banyak pendengar kita yang belum terlalu mengenal Peruri itu siapa dan apa saja yang sudah dilakukan oleh Peruri di era digital ini. Mungkin Bu Farah bisa jelasin Bu mengenai Peruri. Oke, terima kasih Bu Eva sudah berkenan hadir. Saya senang sekali ada di sini. Jadi mungkin kalau bicara Peruri semuanya melihat itu, mungkin kalau orang-orang tua ya, itu tahunya Peruri itu cetak uang. Iya. Mungkin kalau anak-anak muda sekarang melihat Peruri itu apa sih gitu kan. Jadi termasuk anak saya juga nggak tahu tuh Peruri itu apa. Tapi intinya sebenarnya kami adalah BUMN, government state owned 100%. Tugas utama kita memang adalah penugasan pemerintah, terutama cetak uang. Tapi kita juga punya PP yang diperbarui tahun 2019 tentang jasa digital security. Jadi tidak hanya cetak uang atau semua sertifikat berharga bernilai uang. Tapi kalau kita bicara era digital, era sekarang sebenarnya Peruri still relevan karena kita ngelihat bahwa itu hanya bicara teknologi atau device, tapi tetap aja DNA-nya Peruri adalah sovereignty, kedaulatan, dan kita adalah penjamin keaslian. Jadi trusted authenticity guarantor. Jadi anything yang sifatnya itu menjaminkan keaslian atau bicara high security, ya itu tetap relevan ada di Peruri. Nah mungkin kalau kita ngelihat di era digital, kami juga tidak hanya bicara di dokumen atau misalnya fisik, tapi juga bicara ke dunia digital, termasuk juga turunan teknologi, mau AI, mau blockchain, dan yang lain-lainnya. Mungkin seperti itu. Iya. Ini menarik ya Bu, dari banknotes ke digital security. Tentunya pasti banyak sekali tantangannya. Bisa dijelasin nggak sih Bu proses transformasinya gitu dari mungkin jadi dari banknote tadi terus kemudian jadi digital security dan GovTech sekarang. Mungkin bisa prosesnya itu bagaimana, terus tantangannya apa juga Bu? Nah mungkin kalau misalnya kita bicara challenge, di mana-mana punya challenge. Pasti, ya. Apalagi kalau misalnya kita perusahaan cetak. Cetak kalau zaman sekarang orang bilang itu adalah sunset business. Tapi kita melihat bahwa kalau misalnya itu adalah sunset, tapi kita akan merubah jadi brighter future business. Ya. Nah kalau ngelihat tadi DNA-nya tuh sebenarnya sama. DNA-nya sama, kita bicara kata kuncinya security, high security. Mungkin bukan security yang biasa, tapi kita bicara high security karena banknotes adalah kedaulatan tertinggi suatu negara. Nah, dari situ kami belajar pada saat masuk ke dunia digital, transformasi yang dilakukan, kita juga ngelihat apa sih prinsip utama dari high security. Nah, kita punya mazhab security itu 3 hal. Pertama, overt, covert, forensik. Jadi secara kasat mata, semua orang harus tahu kalau itu asli atau secure. Yang kedua, bisa dibuktikan dengan bantuan alat, itu covert. Kemudian forensik, bisa dilakukan forensik, mulai dari source-nya lah. Jadi itu mazhab security tentu saja. Kemudian ada juga hal yang kita harus tahu. Yang pertama adalah apakah dia punya environment, environmentnya juga harus secure. Apakah dia punya material, materialnya juga harus secure. Misalnya kalau dicetakan itu kita ada tinta, ada kertas, ada segala macam lah ya. Tapi kalau di digital juga ada server, ada platform, dan yang lainnya. Nah itu juga harus dipastikan kalau dia ada material dia secure. Kemudian ada bisnis proses dia juga harus secure. Dan yang paling susah itu adalah behavior. Behaviornya itu nyangkut orang, dan itu juga harus kita pastikan secure. Jadi security bicara end to end, mulai dari physical sampai digital, semua DNA-nya itu sebenarnya sama. Integrity seperti itu ya. Nah transformasi Peruri itu bukan suatu hal yang simple ya. Kami berdiri di tahun 1971, amanat pemerintah, penugasan pemerintah, karena founding father kita ngelihat bahwa kedaulatan tertinggi ada di uang atau di currency. Nah pada saat kita bicara sekarang, data is a new oil. Nah data pasti harus bicara dari security tinggi di digital gitu ya. Nah
Prosesnya kami punya 4 pilar sekarang. Peruri itu punya 4 pilar. Pertama currency atau uang itu sendiri, kemudian non uang itu semua barang cetakan kita, penugasan negara seperti materai, pita cukai, paspor, buku tanah, ijazah gitu ya, semua sertifikat berharga bernilai uang. Kemudian kami juga punya digital business. Digital business itu bicaranya tanda tangan digital, tera stempel digital, kemudian yang lain, dan yang terakhir adalah penugasan kita sebagai GovTech, government technology. Nah, tentu saja itu membutuhkan suatu environment atau culture yang sangat mix. Jadi itu karyawan di sini organik, non organik, PKWT semuanya itu layernya itu sama tipenya itu jadi beda-beda. Jadi kebayang ada satunya pabrik, satunya di sini. Makanya kami bikinnya adalah pabrik beneran, itu ada di cetakan. Kami juga punya digital factory karena kita bicara digital sama fisik itu sebenarnya suatu hal yang sama, hanya beda teknologi dan beda device. Culture-nya tentu saja di dunia yang sangat cepat, dan kita bicara sama-sama kata kuncinya high security, sebenarnya itu sama. Jadi mazhab-mazhab tadi tetap kita pakai. Nah, disitulah pada saat kita rekrut orang, kita akan lihat pertama kali pada saat kita masuk, orangnya lihat, oh dia harus jalan dulu ke pabrik uang. Jadi dia harus tahu apa sih sebenarnya yang dilakukan di high security yang analog atau kan konvensional di kita. Kemudian pada saat kita bikin barang digital, itu juga harus menjaminkan bahwa itu secure. Dan itu karena impact-nya itu besar. Jadi suatu hal yang berimpact besar, kita harus handle with care, dan kita harus tahu bagaimana cara menghadapinya seperti itu. Yang paling besar dari transformasi adalah culture. Culture artinya adalah people. Jadi kalau kita ngelihat semua transformasi itu nggak ada semuanya culture ya. Dan kalau saya punya tagline itu, the key ingredients dari digital transformation is analog, and the analog is you. Analog is the people. Setuju banget. Tadi DNA-nya sudah memang high security gitu ya. Terus kemudian transformasinya juga istilahnya tidak semalam gitu ya, Bu. Pasti butuh proses, dan proses ini dijalankan ya tadi dengan integritas yang tinggi. Nah, kalau kita bicara digital leadership nih, Bu, menurut Ibu sebenarnya makna dari kepemimpinan digital itu dari sudut pandang instansi seperti Peruri itu seperti apa, Bu? Kalau kita ngelihatnya pertama, kita ngelihat dari sisi leadership ya. Leadership tetap aja dengan konsep-konsep leadership yang sama, tapi kita ngelihat bahwa literasi yang pertama, knowledge, skill itu tetap itu adalah capability yang harus kita penuhi. Tapi kalau misalnya kita melihat bahwa sekarang kita bicara digital leadership, kita perlu tahu pokok-pokok pikirannya apa saja sih. Jadi tetap saya di mana-mana nomor satu adalah people. Bagaimana kita ngelihat bahwa pada saat kita jadi GovTech ataupun misalnya kita ditugaskan untuk membuat satu hal digitalisasi atau membuat pemerintah digital ataupun apapun lah itu ya. Intinya itu kita harus tahu yang kita bikin ini punya impact. Value-nya harus ada. Jadi kalau dia nggak punya value creation, itu tidak akan sustain. Nah, semua orang bisa bikin aplikasi, semua orang bisa bikin bisa ngaku digital gitu ya. Tapi sebenarnya digital seperti apa sih yang kita perlukan? Nah, kalau misalnya kita bicara dari sisi leadership, ya memang perlu visi ya. Perlu visi pertama, kita ngelihat problem statementnya apa, goal kita apa, udah gitu kita bisa bikin how to get there-nya. Yang nomor satu tetap people, yang kedua kalau saya sih tetap aja skill ya. People, skill, kemudian juga bagaimana nanti kita bisa mengimplementasikannya. Teori, semua orang bisa ngomong teori, tapi yang paling sekarang yang kita butuhkan adalah gimana itu bisa diimplementasikan, jadi kita bisa membuat kita itu setara lah gitu. Di sisi itu sih sebenarnya. Ini menariknya adalah ketika kita ngomongin transformasi dari tadi tuh yang tadinya di pabrik printing uang gitu ya, terus kemudian ke digital. Ini kan perubahan yang cukup signifikan ya, Bu, dan butuh mindset. Untuk berubah itu butuh mindset yang growth gitu ya untuk bisa ke sana. Ini
pastinya ada tantangan tuh di situ ya Bu ya. Ya, dari pastinya ya merubah mindset itu ya Bu. Gimana Pururi melakukan itu ya Bu? Tadi Ibu soalnya mention soal culture. Apa itu terus tuh Bu yang dilakukan oleh Pururi untuk supaya mindsetnya tadi kita harus berubah nih gitu, karena eranya memang sudah berubah gitu. Tapi kan pasti kita menemukan tadi people yang memang mindsetnya masih di situ. Itu gimana Bu untuk mendrive mindset lama ke mindset yang growth mindset ini? Yang itu bukan suatu hal yang gampang dan itu butuh waktu, karena sampai dengan sekarang masih karena kita punya 4 pilar ya, masih tetap kalau misalnya ada yang ngerasa selama ini revenue generator tuh ada di cetakan, betul. Karena memang masih revenue kita terbesar masih tetap dari penugasan pemerintah kita terhadap cetak uang gitu ya. Tapi tetap saja kita ngelihat bahwa bisnis ini juga harus kita tumbuhkan karena kita mau balance. Nah, di era yang sekarang even teknologi dicetak pun selalu bertumbuh ya. Jadi mungkin kalau dulu kita campur tinta manual atau periksa hasil cetakan itu manual, sekarang juga kita udah masuk ke industri 4.0 di mana semuanya itu sudah digital juga. Jadi yang namanya istilahnya dulu tuh uang itu benar-benar harus di batch satu-satu gitu, dicek satu rim gitu tuh manual dengan mata. Nah sekarang kita rajang otomatis, semua otomatis, mesin-mesin kita juga udah mulai menggunakan teknologi canggih gitu ya. Nah itu juga sebenarnya melihat perubahan teknologi di dunia cetakan juga sangat maju. Nah jadi pada saat kita bicara di digital, mau nggak mau, suka nggak suka, ini kan satu keniscayaan ya. Jadi apapun itu sebenarnya digital kan tools ya. Bagi saya tuh sebenarnya digital itu tools, digitalisasi itu tools, tapi tetap aja orangnya, mindsetnya tuh gimana cara melihat. Nah mungkin kalau kami melihat dari sisi pabrik, kenapa namanya kita bikin ini pabrik uang, ini pabrik digital. Jadi digital factory sama pabrik uang itu yang selalu kita combine. Kita combine karena kita ngelihat bahwa next ini semuanya bareng nih berjalan. Jadi yang kami lakukan adalah pada saat teknologi tinggi masuk ke cetakan uang yang tadinya membutuhkan banyak sekali labor, nah labornya saya pindahkan sebagian ke digital. Capability-nya ditambah, jadi daripada kita lay off, jadi kita tambah capability-nya sekarang itu untuk monitoring NOC. Jadi skillnya kita training, jadi kan kita punya banyak command center, karena banyak sekali layanan yang harus kita layani. Jadi jadi yang tadinya mungkin orang di pabrik itu ngelihat dia cetakan gitu, tapi kita kasih skill misalnya untuk monitoring command center, untuk help desk. Jadi kita nggak perlu banyak layoff gitu. Jadi sama-sama bisa manage operation, manage service seperti. Jadi kita lakukan shifting dari orang pabrik ke orang digital, dan orang digital juga kita taruh di orang pabrik karena dia juga harus melakukan digitalisasi. Teknologinya bertambah di cetakan, di digital juga kita butuh orang banyak untuk melakukan manage operation nama delivery seperti itu. Jadi dibalance gitu. Memang jadinya berat sekali untuk ada yang sangat fokus gitu ya. Jadi untuk posisi kunci kita akan biarkan karena itu emang punya skill tersendiri dan nggak bisa kita lakukan. Tapi untuk yang common services yang kita bisa lakukan share service, kita lakukan share service. Jadi kita combine antara di pabrik di Karawang sama yang di Palatehan, itu kita lakukan kombinasi dan kita tuker-tuker. Jadi mereka bisa melihat bahwa sebenarnya ini juga ada satu hal yang akan take up di masa depan. Mungkin kalau secara revenue kita ngelihat kita masih dominan di si cetakan, tapi kita bicara digital satu saat pasti ada akan take up dan mungkin nggak take up. Jadi berjalan beriringan gitu ya. Jadi kita memang merubah mindset itu kan harus kita bukakan dulu wawasannya bahwa ada sesuatu yang akan growing di sisi ininya gitu. Dan kadang-kadang sebetulnya mungkin kalau kita berbicara people gitu ya, mungkin dari bukan mereka tidak mau growing gitu, tapi mereka tidak ada wawasan untuk bagaimana caranya, tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa growing. Dan ini bagus banget dibuat bersama-sama gitu ya Bu. Change agent juga perlu sih. Jadi kita taruh change agent kita di mana-mana. Jadi kita punya moto di Pururi namanya Pururi One. Apa itu, Jadi Bu? tidak silo-silo. Jadi
ini kan kita kan 4 pilar tadi. Yeah. Ada orang pabrik uang, ada pabrik non uang, ada digital sama GovTech. Yeah. Itu beda-beda. Jadi pada saat saya oke. bikin digital, itu orangnya cuma 6. Sampai dengan maksimal itu 50. Oke. Nggak lebih. Yeah. Karena kita lakukan manage operation, manage service ya. Tapi pada saat jadi GovTech, itu orangnya jadi 700. Jadi tim kita yang tadi awalnya itu cuma 6, growing jadi 50 untuk bikin materai, tanda tangan dan lain-lainnya. Sekarang ini dengan GovTech karena heavy, Iya. itu kita karena untuk all government sama ya. all KL ya, itu jadi 700. Jadi dengan 700 orang ini mereka juga melihat perbedaannya. Orang asli akan jealous sama orang ini karena kita banyakkan pro hire sama kita banyakkan PKWT gitu ya. Nah, dengan mereka juga ada red card yang ditentukan oleh government. Sedangkan yang ini adalah organik, ikut aturan BUMN. Ini ikut aturan Permen Komdigi. Nah, sedangkan juga ada orang pabrik yang ikut UMR. Jadi itu diversity-nya, managing diversity-nya di sini menurut saya paling unik ya. Oh iya, unik. Paling sekali, unik. Jadi ini ada yang gajinya UMR karena bicara pabrik, kemudian ada yang high security, bayarnya profesional pro hire, ada juga yang organik ikut aturan BUMN, ada juga yang ikut aturan GovTech dengan red card-nya Kominfo atau Komdigi. Jadi managing diversity-nya cara yang paling gampang adalah mereka harus blended. Blended, iya. Kalau mereka nggak blended dan kita nggak punya change agent, bahwa ini punya role masing-masing yang sangat dibutuhkan karena kita mau bikin sustainability dari peruri itu sendiri. Dan kita dulu kita bicara kita transform the corporate, now we transform the nation. Dan itu means a lot ya. Jadi semuanya ngerasa bahwa penugasan negara ini bukan satu hal yang simple, tapi ini memberikan value creation. Jadi gini, pada saat kita bikin sesuatu di GovTech gitu, atau misalnya, nggak mungkin kita bikinnya jelek. Kenapa? Karena akan dipakai oleh kita sendiri, dipakai oleh keluarga kita, dipakai oleh lingkungan kita, dan dipakai untuk mentransform the nation. Ini kan cita-citanya mulia gitu. Jadi saya selalu bilang itu speak nabinya itu gini. Ini kita bicara untuk kemaslahatan umat, untuk Indonesia yang setara. Dan ini adalah untuk pelayanan publik, government public service, atau public service itu sendiri. Nggak mungkin dong, kok kita yang pakai. Pasti harus bagus. Jadi integrity dan dia harus selesai sama dirinya, karena ini adalah berbuat untuk pengabdian negara. Itu beda. Jadi cetak uang sama, pengabdian negara. Jadi karena penugasan dengan semangat peruriwan itu, jadi kita bikin lah peruriwan ini untuk bicara peruri akan hidup another 100 tahun, another 200 tahun. Karena kalau misalnya kita ngelihat banyak BUMN yang gagal turn around, gagal move on gitu ya, karena misalnya apalagi PSO ataupun misalnya penugasan dicabut selesai. Nah kita bilang kalau misalnya kita bisa mentransform, toh uang nanti akan jadi uang digital, paspor udah jadi e-paspor, materai udah ada e-materai, terus cukai jadi e-cukai, semuanya jalan bareng. Gitu, tetap ada. Jadi pada saat transformasi yang pertama dirasa paling berat di kita adalah pada saat kita bikin materai elektronik. Karena kita juga cetak materai tempel. Apakah ini akan mengkanibalisasi? Waktu itu kita lihat bahwa ini adalah new revenue stream, atau ini adalah hal yang baru. Karena materai tempel materai elektronik tidak akan pernah menggantikan materai tempel as long as kertas itu masih ada. Ini hanya ada di sistem elektronik. Jadi dia jalan seiring sejalan. Jadi seirama lah ya. Jadi itu saling melengkapi. Nggak bisa materai tempel untuk sistem elektronik. Nggak bisa juga sistem elektronik taruh untuk di kertas. Jadi memang dua-duanya perlu. Gitu. Jadi itu yang kita selalu ngeliat bahwa uang akan terus ada as long as kita masih bicara currency. Gitu. Nanti pada saat kita bicara digital currency, kita akan melihat nanti borderless gimana. Dan itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Dan kita ngelihat juga semua banknote security printing itu menjadi high digital security. Jadi sama. Jadi ini jalannya udah pas lah. Jadi nanti bagaimana cara kita ngisi di tengah-tengah dari nanti bicara digital company pure sampai dengan yang sekarang, itu benar-benar satu hal yang challenging dan itu lebih banyak ke sisi humanis. Teknologi semua orang bisa belajar, tapi kalau misalnya mindset, growth mindset, itu yang selalu kita campaign dan kita kasih apa ya istilahnya tuh, kita punya namanya digital maturity level. Jadi semua orang di Peruri itu dia ada
ininya apa namanya, ada pelajarannya lah, oke. digital maturity level, dan kita di BUMN kita yang paling besar untuk digital maturity-nya, karena emang kita niat sekali untuk Iya. itu. Waduh, ini ternyata banyak sekali yang sudah dilakukan Peruri ya. Boleh cerita nggak sih Bu Farah, kalau tadi kan berbicara ini kita harus inovasi supaya sustain gitu ya, sampai 100 tahun lagi gitu ya. Saya tuh tadi kenapa saya nanya inovasi, karena banyak juga perusahaan yang inovasinya itu dilakukan ya tadi misalnya, oh AI sedang hype nih, atau teknologi yang sedang banyak dibicarakan, semua ngomongin AI langsung melakukan hal-hal yang AI gitu ya, tapi tidak dilihat dari inovasi ini memberi dampak apa gitu kan. Nah tadi kan kalau dari Peruri harus ada dampaknya, harus ada impactnya gitu kan, dan inovasi tidak hanya dari drive-nya tidak hanya dari luar aja, tapi dari dalam, harus dari orangnya gitu. Bu Farah mau tahu dong, ini kan penonton kita banyak juga anak muda nih, pengen tahu Bu Farah itu bisa sampai di posisi ini, perjalanannya seperti apa, terus dulu itu background pendidikannya seperti apa, jadi biar nih generasi muda tahu, oh jadi jalannya seperti ini gitu. Bisa cerita Bu Farah? Oke, cerita sedikit ya. Iya. Jadi saya waktu kecil tuh cita-citanya itu, kalau orang lain kan cita-cita jadi dokter. Iya. Zaman saya emang ini jadi dokter, jadi apa segala macam. Nah, saya cita-cita tuh saya jadi inventor. Wah, dari kecil itu ya, dari kecil sudah. Idola saya tuh waktu itu Habibie. Jadi Oke. saya pengen menemukan sesuatu yang nanti bermanfaat luas. Ya. Bagi orang, dari itu kemaslahatan lah ya. Kita kan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Setuju. Nah itu mungkin yang membuat saya selalu ngelihat, saya suka dengan hal-hal yang baru. Ya. Tapi yang paling lucu adalah saya orangnya introvert. Oke. Jadi born introvert, introvertnya perfect. Introvertnya perfect ya. Jadi kalau tes psikologi itu dulu, Iya. itu saya tuh pendiam, pemalu Iya, gitu iya, ya, iya, terus udah gitu ya penakut lah Iya, gitu ya. iya, Tapi saya suka menemukan hal-hal yang baru dan lucu-lucu, dan saya selalu curious, kenapa ya ini roda itu kalau besar sama kecil sebenarnya sama aja. Iya. Pokoknya hal-hal yang ringan dan lucu itu saya suka, dan saya suka sekali. Waktu pertama kali zaman saya kecil tuh, saya suka sekali sama Nintendo, main Super Mario Bros. Iya. Nah, itu filosofinya, saya kalau melihat sesuatu tuh ngelihatnya dari filosofinya. Orang mungkin ngelihatnya main game, tapi saya ngelihatnya adalah orang yang nemuin game, menurut saya itu keren banget. Karena dia bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehidupan. Kalau kita ngelihat ini ya, yang kalau pernah main Super Mario Bros, itu ada yang jalannya lurus, ada yang jalannya shortcut, ada yang dia masuk ke terowongan atau misalnya dapat bonus-bonus, tergantung. Nah itu kan sama dengan kita hidup. Ada orang yang hidup dia cuma lurus aja, ada orang yang penuh dengan challenge, dia selalu pengen dapat bonus yang lebih, ada juga orang yang cari shortcut. Nah, hidup adalah ibadah. Nah, ibadah itu sama, mau ibadah yang shortcut, mau ibadah yang biasa-biasa aja, atau mau bagaimana. Itu kan semuanya ada. Nah, menurut saya filosofi seperti itu sangat menarik gitu. Itulah yang membuat pada saat saya masuk kerja, saya tuh punya filosofi gini, kalau kita melakukan sesuatu, itu nggak boleh tanggung. Harus best effort, harus the best. Kenapa? Karena rezekinya akan ngikut. Rezeki akan ngikut. Pada saat kita melakukan suatu hal yang terbaik dan kita tahu itu akan bermanfaat bagi orang, itu nggak usah ngitung. Pasti rezekinya ngikut. Semuanya akan ngikut, kemaslahatannya ngikut, ininya ngikut, semua ngikut. Tapi yang paling penting adalah kita melakukannya dengan niat bahwa ini akan diperlakukan sebagai manfaat. Kebermanfaatan. Makanya waktu itu saya cita-cita jadi inventor. Itu tuh jadi inventor. Jadi waktu itu sempat ikut yang itu tuh, yang Habibie BPPT. Terus saya heran kenapa semua orang yang dapat beasiswa itu keluar semua. Akhirnya saya masuk ke Telkom. Karena waktu itu Telkom keren banget ya at the time ya. Betul. Dan itu beasiswa gitu. Dan saya waktu itu yang paling waktu kecil itu yang saya benar-benar terpesona adalah gimana caranya orang itu ada di Amerika tapi kita bisa dengar suaranya. Lewat mana sih gitu kan? It comes kind like a magic gitu kan. Dan ternyata
kita bisa tahu. Iya, gitu. iya. Oh, berarti cita-cita dari kecil mau jadi inventor. Terus seorang introvert. Tapi gini ya, saya tuh suka ngobrol gitu ya sama Gen Z. Suka ngomong, iya Bu, tapi saya introvert. Menurut Bu Farah ya, introvert itu bisa dilatihkan ya untuk jadi ya berbicara, confidence dan lain-lain. Ya. Menurut Bu Farah nih buat advice juga buat jadi gini, Gen Z gitu ya. Sebenarnya pada saat kita lahir itu kan given. Ya. Never underestimate about it. Semuanya akan berimpact dan kita akan beradaptasi karena manusia adalah orang yang paling simpel untuk beradaptasi. Asal kita open mind. Jadi kuncinya satu ya, open mind, mau. Asal ada mau, sama satu lagi tuh. Kalau saya sekarang ngelihat anak-anak Gen Z ya, yang supaya paling kritik adalah tolong rajin membaca. Itu ya. Rajin membaca dan belajarlah menulis. Karena itu akan menjadi modal utama. Nanti kita akan sustain. Jadi rajin membaca. Karena dulu saya hobi sekali membaca. Karena saya mau jadi inventor kan. Jadi rajin membaca dan saya mulai berlatih menulis. Walaupun tulisan saya nggak saya publish, tapi saya berusaha untuk membuat rangkuman dari semua hal yang saya baca. Jadi critical thinkingnya juga. Nah, itu problem solving, critical thinking, semua modal-modal kita untuk menjadi leader itu akan terasah sendiri. Dan pada saat kita baru mulai kerja, bekerjalah dengan sangat optimal. Jadi mungkin kalau sekarang anak-anak sekarang kan bilangnya, oh kita maunya bekerjanya smart. Nggak ada tuh istilah smart. Yang ada tuh kerja keras. Kerja keras ya. Yang ada tuh kerja keras. Nah, masalah nanti dia bilang kerja cerdas, saya mau challenge. Kerja cerdas seperti apa sih yang nggak pakai kerja keras? Yang you nggak spend waktu. Kalau misalnya kita fokus, kita spend waktu, kita niat bahwa ini adalah untuk hal yang bermanfaat, itu akan jalan. Tapi jangan bekerja sesuai dengan porsi. Lu nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa. Trust me, lu nggak jadi apa-apa. Karena nggak extra miles ya. Nah, jadi extra miles penting. Kalau sekarang lihat ya anak-anak sekarang, oh dia bayar sesuai dengan bayarannya aja, lu nggak jadi apa-apa. Karena mereka ngitung. Karena kalau saya percaya Allah itu tidak pernah menghitung. Dia akan memberikan apapun yang kita minta, as long as lu best effort. Setuju. Itu yang paling penting sih. Nah, sedikit nih menarik banget. Menurut Bu Farah kalau ada generasi muda yang ngomong, oh kita tuh maunya kerja yang pokoknya sesuai dengan purpose kita. Gitu. Kalau zaman saya dulu nggak mikirin purpose, yang penting kerja, masuk dapat kerja gitu ya. Dapat kerja udah alhamdulillah gitu kan, dapat penghasilan gitu kan. Tadi balik lagi kerja keras karena yakin bahwa rezeki dari Allah pasti ada gitu ya. Nah kalau menurut Bu Farah sendiri, apakah memang harus sesuai dengan purpose-nya dulu, atau lakukan aja apa yang bisa terbaik kamu lakukan, karena mungkin nantinya purpose akan mendatangi gitu. Jadi sebenarnya kan gini ya, emang kita tahu purpose kita apa? Iya kan? Kalau saya sih ngeliatnya gini, orang bilang, oh saya pengennya purpose saya ini. Itu kan terbaik versi lu, bukan versi Allah. Iya kan? Kita kan suruhnya bertawakal ya. Bertakwalah kepadaku. Lu akan menjalani hidup ini dengan simple. Jadi yang paling penting adalah kita harus berbahagia. Karena kalau kita happy, apapun yang kita lakukan, itu akan jadi purpose. Benar, setuju. Itu akan jadi purpose. Jadi don't limit your purpose. Open. Make it wide, karena kita nggak pernah tahu. Kita ini diciptakan sebenarnya untuk purpose apa saja, karena itu kita udah ditentukan. Pada saat kita dapat nafas gitu kan, itu kan semuanya purpose sudah ditentukan. Betul, gitu ya. Jadi itu menurut saya jangan limit your capability, don't limit your ini, because the sky is the limit. Jadi apapun itu lakukan aja yang terbaik, karena kita akan lihat purpose apa itu akan datang dengan sendirinya. Dan yang paling tahu kita itu gunanya apa, itu bukan kita. Kita hanya disuruh berusaha, kita hanya disuruh bertakwa. So just enjoy your life, happy melakukan segala sesuatu, apapun tujuannya. Kalau kita melakukan semua soal yang terbaik, akan tercapai, insya Allah. Bu Farah, cerita dong, pastikan untuk mencapai dalam amanah yang sekarang ini tentu prosesnya panjang gitu ya, tentu banyak tantangannya juga. Kalau dilihat dari sisi tadi
lakukanlah kerja keras lah gitu, lakukan yang terbaik, extra mile. Tapi kalau menurut Bu Farah tuh kuncinya apa sih sehingga bisa sampai dapat amanah seperti sekarang ini, seorang leader di bisnis digital gitu? Kuncinya apa sih kalau boleh buat anak muda gitu ya? Ya kalau saya selalu apapun yang kita lakukan itu kita harus fight till the end ya. Fight, jangan setengah-setengah ya. Pokoknya nggak boleh nggak tuntas ya. Fighter itu penting. Jiwa fighter itu penting karena kan kita kan harus menjawab semua challenge. Hal-hal, apalagi kalau kita bicara hal-hal baru ya. Semua orang tuh nggak percaya karena kan ada kalau digital itu believing is seeing. Kalau yang biasa analog itu bicara seeing is believing. So how to prove it? So you must prove it first, right? Jadi kalau misalnya model begitu ya, kita harus bicara bagaimana passionnya itu ada, dan itu harus ada semangatnya. Jadi kalau saya ngelihatnya setiap penugasan pasti ada satu filosofi yang penting bagi kita. Kalau kita emang pengen bermanfaat untuk banyak orang, dan kita kalau believe ini akan punya manfaat yang nyata, just do it. Just do it. Tapi yang nomor satu ya tetap ya kita bicara sesuai dengan kaidah. Jadi yang paling penting itu bekal akhlak, bekal agama itu paling penting menurut saya. Jadi mungkin kalau misalnya anak-anak sekarang, teman-teman jangan tinggalkan, untuk yang muslim jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan semuanya, lakukanlah sesuai dengan kaidah-kaidah yang sesungguhnya gitu. Jadi jangan pernah nakar karena Allah nggak pernah ngitung-ngitung rezeki. Gitu. Jadi nggak pernah, rezeki itu nggak bisa dihitung, nggak bisa 1 tambah 1 sama dengan 2, nggak bisa. Everything itu lu jalanin aja, do the best, rezekinya ngikut. Semuanya ngikut, semuanya udah. Itu aja. Intinya seperti itu aja sih. Oke. Ini terakhir. Sekarang kan AI sudah mulai hampir banyak sekali bisnis yang mengimplementasikan AI ya. Terus ada yang bilang wah AI akan istilahnya replace human jobs gitu. Walaupun saya yang merasa bahwa tidak begitu gitu ya. Tapi menurut Bu Farah dengan teknologi seperti ini bagaimana nih? AI adalah tools yang menurut saya sangat memudahkan kita ya. Jadi contoh paling gampang itu untuk processing data. Kalau kita nggak pakai AI, itu kita akan come up lama sekali. Tapi dengan AI, everything jadi simple. Tapi juga kita harus tahu bahwa AI itu just a tools. Jadi kalau misalnya, ini profesor saya tuh bilangnya gini, AI itu zaman ingat nggak waktu kita kuliah dulu itu ada kalkulator programming, kalkulator Casio berapa, FX berapa gitu. Itu already AI. Sudah ya. Itu udah already AI. What different AI mas sekarang. Jadi AI bukan suatu hal yang, itu adalah dari zaman dulu tuh udah ada AI. Otomasi ataupun misalnya kemudahan-kemudahan yang kita lakukan itu udah AI. Karena bicara intelijen. Jadi sesuatu hal yang dikasih intelijen, dia akan jalan dengan sendirinya. Sebenarnya dengan misalnya mesin ya, mesin otomatis sortir, mesin cetak warna ataupun apapun itu sebenarnya udah AI. Nah sekarang AI-nya kan kita bicara digital AI. Nah bicara nanti sovereignty, bagaimana kita ngelihat anak-anak kita ini sekarang kalau bikin tugas jangan ngandelin ChatGPT, jangan ngandelin LLM gitu ya. Tapi kalau saya ngelihatnya gini, itu untuk mempercepat proses oke. Tapi kita ngelihat bahwa tetap kita manusialah yang akan menguasai itu. Jangan dibalik kita dikuasai sama AI. Karena gini, AI kan belajarnya prosesnya learning. Sebenarnya apa sih bedanya AI sama kita sendiri? Otak kita jauh lebih jago. Betul. Gitu. Nah itu yang harus diasah. Untuk mempermudah kerjaan gampang, percepat proses Decision maker itu tetap ada di kita. Tapi dia akan memberikan brutal fact-nya, datanya ke kita. Makanya kalau kita nggak punya analytical thinking, kita nggak punya problem solving, kita pasti AI juga nggak ada ini ya, kita akan dikuasai sama mereka. Contoh paling gampang lah, zaman dulu ada search engine Google, itu kan AI juga. Betul. Ya kan yang tadi kita nggak tahu, yang tadi kita baca. Sekarang dulu kan orang bilangnya, oh tanya sama Mbah Google. Tapi kan kita tahu isi di Google kan tidak semua benar. Kan kita harus pilah. Sama dengan AI. False juga AI, ya kan, deepfake juga AI, semua juga AI. Tapi kita harus tahu di mana yang membuat kebaikan,
mana yang butuh, mana yang enggak. Karena itu semuanya kayak mata koin ya. Pasti ada sisi negatif, ada sisi positif. Nah, bagaimana caranya kita bisa membuat sisi positifnya lebih banyak? Karena kita bicara kemaslahatan, kita bicara kebermanfaatan, kita bicara keberkahan. Jadi ya kita akan lihat bahwa dengan AI yang paling penting adalah kedaulatan itu tetap ada di manusianya. Nah, nanti hubungannya nanti sama data privacy, sama infrastruktur, sama aplikasi, itu semuanya akan berhubungan. Dan cara kita berpikir juga menjadi lebih simpel ya, karena kita dapat datanya dengan cepat. Nah, pemikiran yang terstruktur mungkin diperlukan untuk some instance gitu ya. Tapi unstructured juga penting. Jadi saya selalu ngelihat itu dua-duanya ya. Saya tuh selalu berusaha membalancing. Karena gini, kalau kita kerja sama orang baik semua, ya nggak ada ininya dong. Kalau makanya kan dunia selalu seimbang ya. Makanya hablum minallah, hablum minan nas, itu seimbang. Dan efek kesetimbangan itu juga membuat semesta ini bereaksi. Jadi kalau saya tuh suka, karena saya suka baca, ilmu-ilmu itu banyak sekali yang semuanya tuh tidak hanya ilmu yang ada di sekolah, tapi ilmu bagaimana semesta ini bergema, bagaimana dia mendukung, semuanya itu keseimbangan alam itu terjadi dengan perbuatan-perbuatan manusia, dan itu ada impactnya bagi kita, dan itu kita harus percaya karena itu di rukun iman ke-6 ya. Jadi kita harus melihat semuanya itu bagaimana semuanya selaras, seirama, jadi kita bisa mencapai tujuan dengan mulus lah sesuai dengan kita manusia gitu. Iya, betul. Waduh, terima kasih ini Bu Farah. Agak nyambung ya. Iya, waktunya sayang banget ya. Kalau waktunya bisa lebih panjang lagi, kita ngobrolin yang lain ya lebih banyak lagi. Tapi insight-nya luar biasa. Hari ini sangat membuka wawasan bahwa tadi digital leadership bukan soal mengerti teknologi saja, tapi juga soal membangun kepercayaan, kolaborasi, dan tadi ke arah masa depan yang lebih baik lagi gitu. Karena apa? Kita harus memberi dampak positif yang banyak ya untuk Indonesia. Nah, buat kamu nih yang mendengarkan Let's Talk Cyber, kepemimpinan digital itu kan merupakan panggilan gitu, jadi bukan jabatan gitu ya. Jadi buat semua gitu ya, generasi muda yang ada yang mendengarkan ini, ayo kita bisa. Jadi dengan tadi kalau Bu Farah bilang kerja keras gitu, extra mile, lakukan yang terbaik. Dan ingat bahwa semua itu sudah ada jalannya. Jadi kita apa yang harus kita lakukan ya tinggal lakukan yang terbaik. Sekian untuk Let's Talk Cyber hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode mendatang.